anak-anak, selamat datang di acara musik untuk anak-anak. Hari ini kita akan belajar satu karya besar di dalam sejarah, yaitu Messiah Oratorio. Nah, karya ini ditulis oleh siapa? Karya Messiah Oratorio ditulis oleh George Friedrich Handel. Siapakah dia? Dia adalah seorang komposer dari zaman barok. Nah, zaman itu sudah jauh sekali dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sudah tahun 2000-an, 2022. Sedangkan zaman itu mereka masih tahun 1600-an. Nah, anak-anak, George Friedrich Handel adalah seorang komposer yang sangat besar. Banyak orang yang belajar musik pasti mempelajari karya-karya dari Handel. Salah satu karya besarnya adalah Messiah Oratorio. Messiah itu berarti Mesias. Berarti seluruh karya ini berbicara tentang Sang Mesias. Mesias yang mana? Mesias yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dari dulu sekali sudah dinubuatkan. Nanti akan datang seorang yang disebut Mesias. Lalu Mesias itu betul-betul datang. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia benar-benar datang ke dalam dunia. Lalu selama Yesus di dalam dunia, Yesus ngapain? Yesus mengajar dan dia bahkan melakukan karya keselamatan. Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sekarang kita sebagai gereja Tuhan, kita menantikan Mesias itu datang untuk kedua kalinya. Nah, keseluruhan karya ini bercerita tentang Mesias yang dinubuatkan dan Mesias yang akan datang lagi nanti pada kedatangannya yang kedua kali. Nah, seluruh karya Messiah Oratorio ada berapa banyak lagu sih? Di dalamnya itu ada sekitar 50 lebih lagu. Wah, banyak banget. Kalau semua dinyanyiin sekaligus, berapa lama karyanya? Nah, karyanya itu ada sekitar 2 jam lebih. Wah, panjang banget ya. Kalau kalian cari di internet, kalian bisa temukan karya ini dimainkan secara utuh, secara full. Semua dimainkan sekitar kurang lebih 2 jam. Hari ini kita tidak akan membahas seluruh 50-nya. Kita hanya akan membahas 4 karya besarnya. Yang pertama, hari ini kita akan bahas berjudul Glory to God. Nah, Glory to God adalah salah satu bagian dari part depannya. Jadi itu adalah satu lagu dari bagian depan Messiah Oratorio. Lagu ini bercerita tentang apa? Lagu ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Waktu Yesus dilahirkan ke dalam dunia, Yesus itu disambut oleh banyak orang. Maksudnya bukan banyak orang, ribuan-ribuan orang, bukan. Tapi maksudnya ada misalnya orang-orang Majus. Lalu ada juga para gembala. Nah, dalam lagu ini itu diceritakan tentang bagaimana malaikat menghampiri para gembala. Gembala-gembala yang sedang berjaga di padang didatangi malaikat tiba-tiba. Mereka yang sedang menjaga domba-domba tiba-tiba melihat ada terang yang begitu terang sekali. Sampai mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Nah, ini digambarkan di dalam lagu ini. Gembala-gembala itu takut sekali. Ada apa? Ada apa? Wah, ada terang terlalu silau. Kita tidak bisa lihat. Semua bersujud menunduk. Lalu mereka semua bersujud karena mereka ketakutan. Tetapi dari balik cahaya itu ada suara malaikat yang berkata, jangan takut. Sebab hari ini aku membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Yaitu telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Engkau akan menemuinya dibungkus dengan lampin. Maksudnya dibungkus dengan kain dan dia terbaring di palungan. Nah, anak-anak, berita ini adalah berita yang sangat-sangat penting. Tapi kok dikasih kepada gembala sih? Padahal zaman itu gembala adalah orang-orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Ah, kamu kerjanya apa? Gembala. Wah, orang miskin. Pasti kamu tuh papahnya juga gembala kan? Kamu dulu pasti bukan orang kaya, kamu pasti orang miskin. Ah, kamu orang-orang yang tidak berharga. Kamu gak usah deket-deket dengan kita, pergi jauh-jauh. Gembala itu saat itu dianggap seperti itu. Dan bahkan gembala saat itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Karena orang-orang berpikir ini orang-orang najis, orang-orang rendah, gak boleh masuk bait suci. Mereka gak boleh dengar firman Tuhan. Udah gak usah, kamu kerjanya di padang aja, jagain domba-domba. Biar berteman sama yang mbek, kayak gitu.
Nah, tapi Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus lahir, berita pertama itu diberitahukan kepada gembala. Orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberitakan kepada gembala bahwa juru selamat telah datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak, berita yang sangat besar ini dicoba dilukiskan oleh Handel di dalam karyanya Mesaya. Sebelum lagu Glory to God, ada beberapa bagian-bagian lagu-lagu kecil di depannya yang menceritakan bagaimana malaikat ini menghampiri gembala dan bagaimana malaikat menyampaikan. Kita saksikan bersama ya seperti apa lagunya. There were shepherds abiding in a field, keeping watch after the flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying. Nah, anak-anak, bagus ya. Sepertinya di bagian awal itu seperti ada seorang yang sedang bercerita. Tadi ada seorang gembala. Berkumpul gembala-gembala di padang. Lalu Handel melukiskannya dengan sangat indah. Melodi-melodinya sangat baik disusun seperti seorang yang sedang bercerita. Tetapi ketika malaikat itu datang, musiknya tiba-tiba berubah. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba datang. Gembala tidak expect, mereka tidak merasa akan ada yang datang. Karena mereka biasanya jaga domba, ya jaga domba aja. Nggak ada yang datang. Tiba-tiba ada terang yang datang, lalu mereka terkejut. Dan itu dilukiskan oleh Handel di dalam musiknya yang sangat-sangat indah. Tiba-tiba musiknya berubah. Jadi tara-tara, 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 tara-tara. Seperti itu. Karena melukiskan tiba-tiba malaikat muncul. Nah, anak-anak sekalian, ketika malaikat muncul, gembala-gembala itu pada ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, bagian ini dilukiskan oleh Handel dengan sangat baik. Melodinya itu menunjukkan bagaimana malaikat itu berkata, jangan takut. Malaikat bukan berkata, jangan takut ya gembala-gembala. Bukan seperti itu. Kalau malaikat ngomong seperti itu mungkin gembala langsung ketakutan. Justru malaikat itu dilukiskan dengan melodi dan juga dengan nada yang sangat baik. Menunjukkan betapa malaikat mengatakan, jangan takut. Dengan sangat tenang, dengan sangat damai, malaikat berkata, jangan takut karena ada berita. Dan setelah itu, setelah malaikat menyampaikan berita, ada seorang bayi dibungkus dengan lampin, dia akan disebut sebagai juru selamat. Tiba-tiba datanglah sekumpulan besar bala tentara surga. Ada berapa banyak? Alkitab nggak tulis. Alkitab nggak tulis ada berapa banyak, mungkin ada ribuan, puluhan ribu, jutaan, mungkin banyak sekali ya. Malaikat-malaikat yang berkumpul, mereka bernyanyi puji-pujian. Wah, kira-kira seindah apa puji-pujian malaikat? Pasti bagus banget deh. Kita manusia aja bisa tulis lagu yang cukup indah. Apalagi malaikat, pasti lagunya sangat bagus. Nah, apakah Handel waktu menuliskan lagu ini dia tahu tuh malaikat nyanyinya lagu apa? Tentu tidak, Handel tentu tidak tahu. Tapi dengan anugerah Tuhan, Tuhan menolong Handel untuk berpikir
Dengan hati yang penuh cinta Tuhan, dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, dia dengan hati-hati tuliskan not per not, melodi per melodi, untuk menunjukkan keagungan malaikat ketika bernyanyi. Malaikat berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang ada di bumi, orang-orang yang berkenan kepadanya. Handel pakai melodi yang sangat baik. Waktu dia mengatakan mulia bagi Tuhan, glory to God, nadanya sangat tinggi, pakai nada yang paling tinggi. Tetapi waktu berkata bumi, the earth, Handel menggunakan nada yang paling rendah dari 1 oktav nada. Kita dengarkan sama-sama buktinya ya. Wah, lagu yang sangat-sangat indah ya yang dituliskan oleh Handel. Nah, itu adalah salah satu karya dari Messiah Oratorio, yaitu Glory to God. Masih banyakkah karya-karya yang lain? Masih banyak. Minggu depan kita akan lihat lagi satu karya yang lain dari Handel. Jangan lupa ketemu lagi di dalam acara ini minggu depan. Sampai jumpa.